في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Biasanya grup-grup Indonesia tidak datang ke tempat ini. Tapi ini biasanya dikunjungi oleh orang-orang Eropa yang lebih suka sejarah ketimbang kita yang lebih suka belanja souvenir. Padahal tempat ini sangat penting ya. Di tengah-tengah kita ini Alkitabnya dituduh dipalsukan. Padahal di sini itu disimpan penemuan yang dinamakan The Dead Sea Scroll. Naskah-naskah gulungan laut mati. Dari zaman kita itu usianya lebih dari 2150 tahun. Dan nanti kita akan melihat ya, karena di dalam tidak boleh ada penjelasan. Itu di antara 11 gua itu ditemukan naskah kitab-kitab seluruh perjanjian lama, termasuk yang disebut kitab Nabi Yesaya. Ada 2 kitab Nabi Yesaya. Yang paling utuh itu disebut sebagai Sefer Yesayahu Aleph. Jadi kitab Nabi Yesaya kodenya A. Yang B itu banyak mengalami kerusakan. Yang A itu nyaris utuh. Dan itu panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Nanti kita bisa lihat di tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Hekal HaSefer, Shrine of the Books. Book di sini maksudnya artinya the scriptures, artinya kitab suci. Nah, penemuan dari naskah laut mati itu diawali pada tahun 1947, setahun sebelum kemerdekaan Israel. Seolah-olah Tuhan itu sudah memberikan pertanda bahwa setahun setelah penemuan naskah penting yang namanya Dead Sea Scroll itu, berdirilah negara Israel. Jadi selama ini sebelum tahun 1947 itu seluruh Alkitab kita ini diterjemahkan untuk perjanjian lama itu dari naskah yang disebut Masoretic. Dan naskah Masoretic itu nanti juga bisa kita lihat di dalam museum ini. Dipamerkan di situ ya. Itu terdiri 3 naskah. Yang pertama naskah Aleppo yang ditemukan di Syria, lalu naskah Leningrad yang ditemukan di Rusia, dan naskah Genisa yang ditemukan di Kairo, di sinagoge Kairo yang nanti juga kita kunjungi. Tapi tentu naskahnya sudah tidak ada di sana. Nah, 3 naskah itu, Aleppo, Leningrad, dan satunya lagi Genisa, itu berasal dari akhir abad ke-9, awal abad ke-11. Jadi sebelum itu, seluruh Alkitab kita termasuk yang dalam bahasa Inggris, seperti King James Version dan sebagainya, sebelum 1947, itu dasarnya dari naskah Ibrani yang disebut Masoretic. Nah, setelah ditemukan naskah laut mati ini oleh gembala Bedouin yang namanya Muhammad El-Dib, itu kita memiliki naskah yang menurut hasil uji karbon, ya, zat radio orang aktif, dan paleografi. Paleografi itu adalah perkembangan huruf, jadi bentuk huruf itu berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Nah, dari mana kita mengetahui itu, dan dari mana kita bisa meyakini bahwa itu naskah memang asli? Pertama itu tadi dari uji karbon, kedua dari paleografi. Jadi bentuk-bentuk hurufnya, kalau saudara melihat kira-kira tulisan Indonesia dari zaman Sanusi Pane kan berbeda dengan zaman Soekarno, berbeda dari zaman Pak Harto, berbeda dengan sekarang. Nah, di dalam naskah laut mati itu ada 3 ragam tulisan. Yang pertama yang dikenal dengan Paleo Hebrew. Paleo Hebrew itu huruf yang dipakai di zaman Raja Daud.
Tapi kenapa masih muncul pada abad kedua sebelum Masehi? Karena untuk menulis tetragrammaton, salah satunya tetragrammaton itu 4 huruf suci, YHWH, Yod He Vav He, yang dibaca Adonai. Jadi misalnya kalau ada ungkapan Shema Yisrael, Yod He Vav He Elohenu, Yod He Vav He Echad, dibaca Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kalau di Taurat Samaria itu dibaca Shema Yisrael, Sama Eloinu, Sama Echad. Karena Sama itu Sam, nama, A itu kata definite article, ya, artinya the name, our Lord, the name is one. Jadi itu contohnya. Nah, setelah ditemukan naskah Laut Mati itu, ada yang ditulis dalam huruf Hasmonaim. Hasmonaim itu huruf yang dipakai di zaman Makabe. Kemarin kita sudah mendengar ya penjelasan tentang Hanukiyah atau Kakidian bercabang 9 untuk memperingati peristiwa penahbisan bait suci yang diperingati Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 dan seterusnya. Lalu yang ketiga huruf Herodian. Huruf Ibrani Herodian itu dipakai setelah zamannya Herodes. Jadi kira-kira tahun 37 sebelum Masehi itu Herodes diangkat sebagai penguasa Yehuda oleh Romawi karena sejak tahun itu Israel di bawah penindasan Roma sampai kemudian zamannya Yesus dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, setelah diteliti dengan uji karbon tadi, mula-mula seorang yang bernama Muhammad Eldib itu menjual naskah itu kepada seorang pedagang barang antik. Kalau kita tadi kemarin masuk dari Yerusalem ke Bethlehem, ada tembok itu, tembok yang dibangun pemerintah Israel, itu di situ ada rumah, ya, di sebelah kanan itu rumahnya keluarga Kandu. Nah, cucunya sampai sekarang masih menjadi gaet. Ya, keluarga Kandu itulah yang kemudian membeli dari koleksi naskah yang ditemukan di 11 gua. Jadi ada 11 gua dan disambung lagi dengan penemuan di gua Murabaat dan ditemukan lagi gua yang namanya Nahal Hefer, di mana ditemukan kitab Mazmur yang usianya juga abad pertama sebelum Masehi. Salah satu naskah yang menjadi ikonnya yaitu Yesaya itu dipamerkan di sini. Setelah diteliti dari naskah yang berasal dari abad 10 setelah Masehi dengan naskah yang berasal dari abad pertama sebelum Masehi, itu tidak ada pemalsuan. Jadi satu contoh misalnya ya, dia berteriak seperti seekor singa. Anda lihat di situ S itu ditulis dengan huruf kursif. Karena apa? Itu kira-kira. Dalam teks aslinya tidak ada. Karena menduga-duga ya, dia berteriak seperti seekor singa. Itu teksnya itu wayikra aryeh al-misfeh Adonai, maka berserulah singa. Lah kok tiba-tiba ada kerumunan manusia, kok ada singa? Maka seperti singa. Al-misfeh Adonai dan seterusnya. Tetapi di dalam naskah Qumran itu dibaca wa yikra haroeh al-misfeh Adonai. Berserulah orang yang melihat itu. Kenapa singa dengan orang yang melihat? Karena singa itu aryeh, itu alef, res, yod, he. Nah, kalau di depan itu mungkin ada huruf yang kehapus, yaitu haroeh. Jadi haroeh, kemudian resnya itu bertumpang tindih dengan alef, kemudian dijadikan dibaca dengan aryeh. Tetapi naskah-naskah itu tidak ada yang dibakar. Semuanya itu bisa cek and recheck kembali, karena itu di dalam dunia akademis Kristen dikenal yang namanya kritikus aparatus. Jadi tek-tek yang diletakkan di bawah naskah standar untuk kita bisa meneliti apakah bunyi aslinya kira-kira yang rekonstruksi dari zaman Nabi Yesaya itu apa. Jadi tidak pernah ada pembakaran Alkitab dalam kekristenan, yang ada pembakaran ikan dan pembakaran jagung, ya, karena apa yang sering muncul dalam tuduhan itu tuduhan tanpa alasan. Nah, melalui museum Alkitab ini kita bisa langsung berinteraksi dengan
mereka-mereka yang ada di tanah suci ini, dari berbagai macam gereja, bahkan antara Yahudi dan Kristen itu sudah berpisah sejak kira-kira tahun 90 Masehi. Jadi kan kekristenan dulu kan bagian dari Yudaisme, berpisah. Tetapi sampai hari ini kalau Bapak Ibu kunjungi museum ini, Paus pernah mengunjungi museum ini, Presiden Amerika pernah mengunjungi museum ini, dan yang mengantarnya itu adalah rabi-rabi Yahudi. Jadi artinya apa? Kitabnya rabi Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus itu adalah Mesias, dengan kitabnya orang Kristen yang percaya Yesus itu adalah Mesias itu sama. Jadi yang dipalsukan yang mana, kan begitu kan? Karena kalaupun ada varian perbedaan naskah itu didata. Jadi artinya tuduhan pemalsuan kitab suci itu dongeng, itu tidak pernah ada dalam sejarah. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan bahwa setiap kali ke Yerusalem, kita harus pergi ke tempat ini. Karena ini salah satu bukti yang Tuhan berikan selama ribuan tahun bahwa kitab suci kita ini tidak pernah mengalami pemalsuan. Antara Yahudi, Kristen dengan segala macam gereja, baik Ortodoks, Katolik, Reformasi, Protestan, sampai juga orang Samaria itu memiliki Torah yang sama. Lah nanti bagaimana perbedaannya antara Torah Samaria dengan Torah Yahudi Kristen bisa kita bahas selama perjalanan kita.